Dialog kita lanjutkan, kita ke Pak Sultan Batugana. Pak Sultan, tadi kata Pak Kodari, ini dikarenakan memang kursi jatah untuk Demokrat yang menyusut menjadi satu kursi untuk Sumut 1. Yang kedua, bahwa money politik memang dari dulu juga sudah ada. Jadi bukan alasan yang utama. Mungkin ini karena ini adalah Anda sebagai tokoh nasional, ini adalah kontestasi di jadi gini, lokal. Beda dengan saya. Saya tuh setiap reses turun ke lapangan. Yang paling bagus kemarin itu ketika listrik Sumatera Utara biarbet, saya muncul ke sana bersama tim kami. Memang saya fokus ke sana, berkunjung kepada daerah-daerah yang mati listrik. Ternyata bisa bagus. Itu kan cara kita bagaimana menunjukkan kinerja kita. Dan saya lakukan itu, saya tidak mau di Jakarta pada saat pemilu itu. Saya turun ke sana jam 10 pagi saya keluar rumah setiap hari, jam 1, jam 2 malam pulang. Setiap hari saya lakukan. Dan responnya bagus sekali. Dan ternyata saya punya suara yang paling banyak. Tapi kan permasalahan kan beda. Anda yakin suara Anda paling banyak di Sumut 1? Di Demokrat. Kita punya satu kursi. Siapa suara yang terbanyak, kuotanya nanti suara partai kan masuk ke sini. Tapi yang terjadi adalah suara kita diambil ke bawah, diambil ke atas, kemudian suara partai mereka bagi-bagi, itu terjadi temuan. Saya laporkan ke DPP, responnya bagus. Jadi kita minta ada mekanisme partai untuk memberi sanksi kepada orang-orang yang dikatakan curang. Yang dikatakan curang ini adalah kalau ngambil suara partai juga mencuri. Kalau ngambil suara kita mencuri juga. Jadi Anda akan melanjutkan proses ini begitu ya? Itu yang saya katakan, kita harus melawan yang ketidakbenaran yang kita lihat supaya jangan terjadi lagi. Ini kan pembelajaran politik. Atau mungkin waktu kampanye kurang gencar kali. Berapa habis kemarin waktu kampanye? Bukan soal bukan soal gencar tidak gencar, sudah saya katakan sama Anda tadi dari awal. Saya bilang, saya selama kampanye bisa Anda lihat ke sana. Jam 10 pagi saya keluar, jam 1 malam saya pulang. Untuk dana habis berapa kira-kira Pak? Saya udah lapor ke KPU kan resmi, kan disuruh kita ngelapor ke sana. 1,5 M. 1,5 M. Saya perkirakan segitu karena 2009 saya 750. Jadi 2 kali lipat kan, kebanyakan untuk baliho apa macam-macam. Baik, Pak Sultan dan juga Pak Kodari, kita ada grafis tentang bagaimana kemudian sikap masyarakat terhadap parpol. Ya. Kepercayaan publik terhadap parpol ini tidak percaya pada parpol sekitar 40%. Kurang percaya pada parpol 39,2%, percaya pada parpol 9,4%, dan tidak tahu atau tidak jawab 11,4%. Ya, kita ke Pak M. Kodari terlebih dahulu. Pak M. Kodari, Anda kan juga sering melakukan survei dan juga riset begitu ya. Bahkan mungkin dari riset yang tadi dipampangkan atau ditampilkan adalah masyarakat kurang percaya pada parpol. Ini juga berpengaruh terhadap para caleg incumbent yang memang nantinya gagal di kemudian hari ketika pileg diselenggarakan begitu. Tidak bisa dipukul rata ya, karena para caleg itu kan punya kinerja yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi ada yang tidak semua anggota legislatif itu kinerjanya buruk, banyak juga yang bagus, dan kita misalnya melihat di media beberapa nama disebut. Tapi yang menarik justru beberapa nama yang disebut sebagai orang-orang yang aktif di DPR itu kan malah tidak terpilih. Jadi memang dalam politik ini harus paripurna. Seorang politisi, terutama yang menjadi anggota legislatif, itu bukan hanya memiliki kapabilitas dan kapasitas dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota DPR, menjalankan fungsi legislasi, fungsi budgeting, fungsi pengawasan, tapi juga harus memiliki keterampilan politik untuk melakukan komunikasi dan networking di lapangan, begitu. Nah, memang kadang-kadang ada anggota legislatif yang kuat secara kinerja di Dewan, dia punya kemampuan legislasi bagus, kemudian artikulasi bagus, sering tampil di media. Tapi ketika datang pada hari H, terutama pada saat pemilihan umum, boleh jadi dia kalah lincah dengan para politisi dan para caleg-caleg lainnya, begitu. Dan begini, nggak bisa dipukul rata juga satu dapil dengan dapil yang lainnya. Seperti saya bilang tadi, dapilnya Pak Sultan itu dapil keras, banyak tokoh yang bertarung di sana. Mungkin kalau Pak Sultan dengan kinerja yang kemarin itu bertarung di dapil yang berbeda, yang tokohnya tidak sebanyak di dapil beliau sekarang, barangkali beliau akan lebih mudah mungkin ya. Pak Sultan mungkin akan ada komen atau gimana? Jadi ibaratnya kalau balapan mobil itu lawannya ini lagi berat juga nih gitu loh, sama saya. Berat begitu ya di dapil Anda ya. Betul. Jadi malah bagi saya Pak Kodari ini tantangan. Bagi saya nggak ada masalah, malah senang saya.
Jadi makanya ketika mereka masih di Jakarta, saya udah turun. Ya. Itu Baik, saya lakukan baik. dan terbukti. Tapi Pak Sultan, Tapi ketika suara diambil-ambil, ini yang kita bikin pingsan kan? Itu aja kan. Jadi ada rasa, loh kenapa kita terjalimi? Kalau saya tidak tahu saya terjalimi, saya biarkan saya. Tapi karena ini dilaporkan, dibuktikan, kan rasanya kan, tengok, pemilih saya menyatakan, Bang, suara kami untuk abang, nggak mau kepada orang lain. Perjuangkan, karena ini diambil. Kalau gitu saya saran sama Bang Sultan iya. untuk semua formulir C1 dari TPS-TPS yang ada di Dapil Sumatera Utara 1 itu abang harus kumpulkan. Dan abang harus membuat perhitungan sendiri gitu. Karena itu sudah. patokannya adalah itu. Sudah. Begitu. Jadi pertama supaya masuk dulu supaya tidak masuk injury time ya, random kita bikin dan sudah diterima Bawaslu. Bawaslu mengatakan begini, kita tidak mau hitung suara ulang dia bilang. Kita lihat adalah curang apa tidak, melanggar apa tidak, itu dikasih sanksi. Dan mereka akan kirim surat ke DPP. Jadi seluruh DPP parpol juga harus cawe-cawe untuk membersihkan orang-orang anasir-anasir yang membuat pemilu ini menjadi kurang baik, menjadi baik. Jadi parpol juga berperan. Jadi saya setuju dengan Bawaslu. artinya ada pendidikan politik di dalamnya begitu jadi, ya. Jangan suara partai diambil kan dilarang, suara kita diambil dilarang. Mereka lakukan diam-diam saja. Parpol juga harus bergerak. Jadi saya kira ini cukup baik. Tapi Pak Sultan, ada banyak politisi yang kemudian mengkritisi sistem yang kemudian memperbolehkan atau membuka kontestasi di dalam parpol sendiri. Sistem yang sekarang banyak yang kemudian tidak setuju. Anda sendiri bagaimana? Bagi saya sebenarnya kalau seandainya mekanisme ini dijalankan dengan ketat, di parpol juga dikatakan kalau main curang kena sanksi, dan KPU juga menyatakan kalau Anda main curang ketahuan, ngambil satu suara dengan 1000 suara sama dengan mencuri, dapat sanksi tidak diproses, indah sekali menurut saya. Kalau soal sistem memang kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ini kan sudah pilihan, ini sudah undang-undang. Nah, kalau menurut saya kemarin kita bergeser dari sistem proporsional tertutup atau sistem proporsional terbuka menjadi sistem proporsional terbuka murni. Itu kan juga untuk beberapa alasan yang cukup rasional. Yang pertama adalah supaya kader-kader partai itu betul-betul bekerja dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Bukan menggantungkan nasibnya kepada nomor urut yang diperoleh dari pimpinan partai. Tapi ada sisi negatifnya nggak? Kita ingin supaya bahwa caleg itu menjadi caleg akar rumput, bukan akar jenggot yang gantung ke atas kan begitu. Iya. Tapi ada sisi negatifnya kan Pak Kodari? Ya, sisi negatifnya ada juga ketika pertarungan itu kemudian dengan cara-cara yang di luar koridor begitu loh. Tapi kan begini, jangan sampai kita mau menangkap tikus lalu kemudian lumbungnya dibakar gitu loh. Ini sudah mekanisme yang tepat untuk membangun tinggal diperketat saja kan? Tinggal diperketat Pak Sultan dan juga Pak Kodari, dialognya semakin seru, nanti kita akan sambung lagi setelah jeda yang satu ini.